Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nur Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan nikmat yang berlimpah kepada kita. Tak ada oleh kata yang pantas dari mulut kita adalah kalimat puji dan syukur atas segala nikmatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti kita rasakan saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi kini untuk pengen diri awak kita ulang-ulang taruh kaji supaya takana jo diri awak, takana jo kekurangan awak, takana je awak bahawa awakku adalah makhluk yang bodoh, makhluk yang lemah, yang maha tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajarkan semuanya adalah Allah Ta'ala. Maka kewajiban kita taruh adalah mengaji dan mengulang kaji, karena apa kaji dia ulang. Pagi kini kita akan membaca surah Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Sadaqallahul azim. Jadi ayat sebelumnya bicara soal pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Qabil. Cerita ini dicatatkan di dalam surah Al-Maidah mulai dari ayat 27 sampai 31. Aiko kisah dari Qabil dan Habil, dua putra Nabi Adam. Lalu di ayat 32-nya Allah berfirman. Di ayat 32 Allah berfirman, min ajli dzalika. Jadi ada kaitannya dengan kisah sebelumnya, merujuk daripada karena perbuatan Qabil demikian. Jadi di ayat 32 kok dikaitkan dengan ayat sebelumnya mulai dari ayat 27, 28, 29, 30 sampai 31. Disebabkan karena perbuatan dari Qabil sebelumnya, yaitu yang melakukan pembunuhan terhadap saudaranya atau adik kandungnya, yaitu Habil. Katabna ala bani Israila, maka kami akan mewajibkan atau menuliskan kepada Bani Israel. Walaupun Bani Israel artinya adalah kita. Jadi karena berdasarkan kejadian sebelumnya, lalu diinginkan kepada generasi berikutnya.
Kalau yang setelah turunan-turunan berikutnya itu kan mulai daripada Nabi Sis, anak Nabi Adam, lalu kemudian sampai kepada Idris, lalu sampai kepada Nuh dan seterusnya, sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Yakub, dari mulai Ishak dan Ismail sampai Yakub, sampai kepada Musa, Isa, dan Iko diceritakan bahwa dipardukan atau diwajibkan atau dituliskan kepada Bani Israel tentang bagaimana pengalaman sebelumnya dijadikan pelajaran. Apa itu? Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin. Sesungguhnya siapa yang membunuh satu nyawa, atau siapa yang membunuh satu orang bighairi nafsin, tanpa ada sebab, tanpa ada alasan. Artinya bunuh orang tak ada alasan. Mungkin orang kamu bunuh juga dulu, tak ada alasan, tanpa ada sebab, hanya persoalan konflik pertikaian karena iri, dengki dan segala macamnya. Disebutkan atau fasadin, atau dia membunuh seseorang itu tanpa ada dia melakukan kerusakan fil ardi, di muka bumi. Nado istilahnya kesalahan fatal terhadap dia, lalu dibunuhnya. Bukan ada sebab dia membunuh orang dan inyo indak lo melakukan pengerusakan terhadap bumi, inyo dibunuh. Mungkin daripada dia kafir contohnya, atau dia berzina contohnya, atau dia menjadi penyamun, perampok contohnya, atau sebagainya. Nyo nak dong melakukan itu dong. Bukan karena nyo kafir, bukan karena berzina, nak dong melakukan perampokan atau penyamun dong, lalu nyo dibunuh. Maka dikatakan Allah, faka'annama qatalan nasa jami'a. Berarti dia yang membunuh orang tanpa ada alasan, tanpa ada sebab, maka seolah-olah, seakan-akan dia sama seperti telah membunuh semua manusia. Takah tu mana istilahnya dampak atau resiko atau impact dari membunuh orang lain. Tak boleh siapapun atas alasan apapun menghilangkan nyawa orang lain. Tak boleh. Karena membunuh satu orang berarti sama dia membunuh semua manusia. Itu jadi karena Nabi si Qabil lah membunuh adiknya, si Habil, menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Berarti Qabil ko akan menerima dosa jariah. Atau dosa jariah. Dek gara-garanya membunuh. Maka kalau ada orang membunuh setelah tu berarti induk sambangnya adalah si Qabil. Mengalir tadi dosa kasih Qabil itu. Kalau nya membunuh orang. Siapa pembunuh? Berarti itu hanya baguru kepada si Qabil. Jadi tidak boleh atas dasar apapun kemudian melenyapkan nyawa seseorang. Karena disebutkan juga di dalam surah An-Nisa dalam bahas sebelumnya, siapa menyengaja membunuh mukmin penuh dengan kesengajaan, maqatala mu'minan muta'ammidan, inyo ingin membunuh seorang beriman dengan sengaja atau sengaja untuk membunuhnya, maka dia jazahu adalah jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, dipastikan orang yang membunuh orang mukmin itu dengan sengaja, maka dia akan kekal di dalam neraka tersebut. Allah marah kayaknya, Allah melaknatnya, inyo masuk ke dalam neraka dan kemudian inyo akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Jadi memang tak boleh membunuh orang, apalagi ada nak membunuh anak lah, ia barulah ia nak lalu dicampaknya nak.
Kan ado itu pancanyo nak itu gunung anak itu. Ado seperti siapa namanya itu nama meninggal tu si Nia tu tega na orang tu membunuh. Nah tu nama membunuh tak tu untuk sama tu si Kobil tu. Sana namanya si In tu. Dragon. Jadi itu mengalir lo dosoi ke Kobil. Maka nak boleh karena alasan dengki atau alasan apapun namanya tumbuh aja pangan awak membunuh aja. Ndak do boleh tak tu. Membunuh orang lain termasuk aja membunuh diri sendiri. Karena salah satu dari maqasid syariah adanya syariatku adalah hifzun nafsi, menjaga nyawa. Jadi adanya beragama ku ada syariat bahas supaya salah satu agenda utama dengan adanya syariat adalah menjaga nyawa. Jadi sampai hifzuddin, menjaga agama. Kemudian hifzul akli, menjaga akal. Tu nak boleh tu dirusak akal agama awak, nak boleh dirusak dari perbuatan sendiri. Hifzul nasli, menjaga keturunan, anak cucu awak, keturunan awak jago. Hifzul mal, harap tu awak dijago. Salah satunya adalah hifzun nafsi. Jadi menjaga nyawa. Nyawa kau sangat berarti. Saminit sedetik itu sangat berarti. Maka kau adona sakit ke urusan awak, orang tua awak, andu awak, jadi sumpahan mati panik dah awak mengasuh macam-macamnya lah didik ke macam. Di bawah kau sakit kau mah biar piti je kau je. Nak mati je dah capek lah je. Tak boleh. Karena nyawa manusia itu sangat berharga. Manusia itu makhluk yang sempurna. Walaqad karamna bani Adam. Manusia itu adalah dimuliakan di Allah Ta'ala. Apa yang menyebabkan manusia dimuliakan? Karena dia punya ilmu, dia punya akal. Dan salah satunya adalah ketika manusia itu mati, jenazahnya itu adalah suci. Maka di kuburannya, tak dibakar, tak dibuang, tak tekan bangkai. Jadi manusia aku kalau matinya nak bangkai, jenazahnya itu suci. Maka dimandian, kemudian dikapani, kemudian disolatkan, kemudian dimakamkan, dikuburkan. Dah, namun buang-buang langsung ada. Jadi penghormatan terakhir itu disucikan, dibarasihan. Kalau ada kotoran-kotoran itu dikaluan sadonya. Begitu manusia. Jadi kalau ada orang yang membunuh orang alasannya jihad. Kan ada orang membunuh bom bunuh diri. Di mana bomnya terjadi bom di Jalan Tamrin. Apakah orang yang melakukan bom bunuh diri di Jalan Tamrin itu adalah jihad? Tidak, mengalami Jalan Tamrin dia jihad. Berjihad itu adalah di jalan Allah. Di Jalan Tamrin jihad. Dia mau bom di Jalan Tamrin Jakarta, itu sama harangan itu. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa amat besar dosanya orang yang melakukan pembunuhan. Bahkan nyawa dibalas dengan nyawa. Ada namanya hukum qisas. Tetapi kalau ada yang melakukan pembunuhan lalu kemudian dia bertaubat, selesai urusannya dengan Allah Ta'ala. Tapi inyolah membunuh orang, tentu tinggal urusannya lah dengan ahli warisnya dan meninggal kau tadi, dan jorang nak meninggal kau tadi. Dibunuh orang, mati orang ada, dia bertobat. Okey, kalau bertobat Allah Maha penerima taubat, diterima taubat di Allah Ta'ala. Tapi dosanya karena nyolah membunuh orang, hilang nyawa, mati ya. Tentu adalah nama hak adami, hablum minanas, urusannya je manusia lu selesai. Diselesai pula. Kalau orang meninggal, kau baca namanya selesai oleh nanti di akhirat disidang bersama Allah SWT. Ba'a kecenderungannya leh. Lalu tentu di selesailah maduk kepada ahli waris. Ba'a kecil ahli waris kau dimaafkan, okey,
berganti diat, bayar diat namanya. Diat kau barang mungkin sekian untung, mungkin 5 miliar, sekian dinar, 2 miliar dan segala macam barang banyak itu. Jadi mengkoi kalau kau ada orang yang kamu bunuh orang tu kecil kecil, lihat do piti kali 5 miliar pada pandainya bunuh orang. Itu kalau dimaafkan oleh ahli warisnya. Kalau tidak berarti nyawa dibalas dengan nyawa. Barang bahara gue nilai nyawa tu tak bisa dihitung, mahal tak bisa dijual. Murah tak bisa diminta. Jadi arah golo nyawa aku diri nak boleh dari golo aku orang piaman dijual lo diri aku barang diri tak boleh diri dijual. Barang lo harap gue gini je. Artinya adalah bahwa orang yang melakukan pembunuhan itu satu orang yang dibunuh sama artinya nyola membunuh kasado manusia. Karena bah, orang yang dibunuh hanya kota diba punya keturunan nanti dibunuh gini. Hanya kan banyak lah tu. Babini beranak, ada anak, ada cucu-cucu. Berapa banyak keturunan setelah tu. Orang talantak je ayam di mana tu di daerah itu. Talantak ayam mati ayam kata tadi. Bah tuntutannya. Ayam memboko balantak ini gua. Dak nama salah saya ayam ku harago 1,000 ke je dah. Ayam memboko bisuaknya anu lo gua. Baranak lo, tu baranak lo, bara banyak anak itu. Hanyalah mati gini je. Itu. Jadi mangkonya sarangkan ayamnya dia orang menuntut itu kan. Apoleh manusia. Jadi manusia ko ada kesempatan hidupnya kemudian dia akan bisa berkembang biak. Maka negara, salah satu tujuan negara itu diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu. Tujuan negaraku adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi negaraku seluruh warga negara dilindungi, tidak boleh ada orang yang membunuh orang lain. Dan seluruh tumpah darah Indonesia tak boleh ada satu nyawa hilang tanpa ada alasan apapun oleh seseorang. Maka negara harus mengambil sikap terhadap orang yang melakukan pembunuhan. Itu adalah nama tindak pidana. Kasus-kasus jenayah itu adalah perilaku-perilaku yang disebut dengan perilaku kriminal, membunuh orang lain, menghilangkan nyawa orang lain. Nyawa tu pertaruhannya Hindu ketika Malayan tu kan dibaca. Aku lah kadang dibunuh je. Bara kaset dia kira-kira orang tua tu bara kahibuat dia orang tua maka disadarkanlah, diingatkanlah berdasarkan kasus sejarah perilaku dari Qabil yang membunuh saudaranya dikaitkan dengan itu. Min ajli dzalika, karena disebabkan demikian maka kemudian diingatkan kepada Bani Israel, disampaikan kepada Bani Israel, difardukan, dituliskan kepada Bani Israel bahwa siapa yang membunuh satu nyawa tanpa ada alasan atau tanpa ada sebab, inyo nak do membunuh orang lo sebelum itu. Kemudian inyo nak do lo melakukan kerusakan di muka bumi ke do. Inyo indak kapi, inyo indak berzina, kemudian inyo indak perampok, indak penyamun dan segala macam lalu kemudian dibunuh maka berarti dia sudah membunuh semua manusia. Berarti sudah membunuh kehidupan. Manusia kau adalah simbol kehidupan. Manusia kau yang akan mengelola alam semesta. Jadi ayat Al-Quran berbicara soal betapa ancaman bagi orang yang melakukan pembunuhan. Berarti dipintih sekali. Sadarlah jangan ditiru perilaku Qabil. Manyasa kesudahannya, manyasa. Walaupun ada disebutkan dalam satu sejarah ada seorang laki-laki lah membunuh orang 99 orang. Bara dibunuh
99 orang dibunuh. Ini rencana mau bertobat. Bertobatnya nyo tamuilah ahli ibadah. Urang nanti ibadah ke surau nurun jihad waktu buat ke surau. Dah, yo. Awak kan mau bertobat. Tu ambo sebelumnya lah membunuh 99 orang. Lai diterima tobat ambo tu. Lai diampuni dosa ambo tu. Lah 99 orang ambo bunuh. Ayoi. Barak 99 orang. Kalaulah membunuh orang 99 orang, kadang bana dosa itu mah dak do bisa diterima tobat engkau tu do, badosa gadang engkau macam. Didapih lo orang ahli ibadah kau tadi. Dibunuh lo orang tampe bertanya kau tadi. Nak pueh dengan jawaban orang tu dong. Dek kerana nyolah 99 yodoh suai gadang. Yalah satu je deh. Nyo cukuin orang satu. Nyo bertanya kepada ahli ilmu lain. Tadi ke ahli ibadah. Saja orang nak rajin beribadat je. Nak tentu mana ilmu dia. Maka bertanyalah ke ahli ilmu, ke ulama atau ustaz nak lain mengerti. Kalau soal perilaku akan ada hubung. Kalau nyo ke Allah Ta'ala berdosanyo minta ampun kepada Allah Ta'ala, Allah ampuni. Bertaubatnya diterima taubat Allah Ta'ala. Begitu kasih sayang Allah. Allah itu maha penerima taubat. Allah itu maha pengasih lagi penyayang. Allah maha pengampun. Barang banyak dosa manusia, sepanjang manusia mau bertaubat, mau memohon ampun kepada Allah, akan diampuni dosanya, akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, aman. Lalu kemudiannya ingin hijrah, ingin memperbaiki, menyesali. Harusnya kan kata kalau orang nak membunuh aku tadi, pertama urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa itu. Selesai itu tinggal dua lain. Tu urusan berikutnya adalah kepada ahli waris. Tu siapa kau nak bagi balanjo anak, siapa bagi balanjo bini baik kau semacam dah mau pandai-pandai membunuh orang lain. Lalu kemudian beko di pengadilan Allah Subhanahu wa taala balo jinyo le. Tentu dia kira urusannya jinyo. Allah Ta'ala yang mengadili. Kalau minta maaf kayaknya boleh. Kalau dimaafkan lah, tapi disidangin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dengan ahli waris, bagi dia. Kalau tidak, berarti berlaku hukum kisas. Berarti nyawa dibalas dengan nyawa. Barik. Jadi makanya tidak boleh ada yang berpikir untuk melenyapkan nyawa orang lain. Tidak boleh punya cita-cita. Tak boleh punya keinginan. Dan orang berdosa nak membunuh orang dan satu orang kau tadi di dalam riwayatnya dosanya diampuni Allah Ta'ala. Nyo berakhir dengan husnul khatimah. Awak kan nak tahu lo orang kau walau membunuh orang 99 orang cukup satu, tapi endingnya adalah husnul khatimah. Kadang-kadang begitu. Inyo baru berencana untuk memperbaiki diri, berencana untuk menata hidupnya, melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam perjalanannya hijrah, dalam perjalanannya memperbaiki diri, dalam perjalanannya ingin merubah supaya menjadi lebih baik, meninggalnya sampai kepadanya kematian, dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka awak kalau ada dosa awak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Coba lihat Umar bin Khattab. Bara banyak dosa dulu sebelum Islam. Adolo sahabat Nabi si Wahsi ini dulu pembunuh Hamzah. Lalu kemudian Islam balik. Islam dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Tetapi dalam kasus berikutnya, bagi mereka yang akan berencana melakukan pembunuhan, tolong diingat, satu nyawa yang dibunuh berarti sama seolah-olah dia membunuh manusia semuanya. Berartilah semuanya membunuh dusana sekali, membunuh saudaranya sendiri, apalagi orang beriman kau disebutkan adalah bersaudara. Nah, jangan sampai dulu anak kemana-mana sekolah sampai lain, sekolah di Jakarta, sekolah di sekolah kuliah kemari, lalu kemudian berkawan orang dan
memudahan saja membuat bom bunuh diri. Kecilnya lah jihad lo, kecil lah masuk neraka lo yang membunuh diri itu. Baca doa kamu bertobat dia lah mati dulu mah. Lah mati bunuh diri tobat kena baca le. Lalu tobatnya lah mati selain bunuh diri. Hati-hati itu. Lanjut dari ayat ini, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan siapa yang memberikan perlindungan atau memberikan keselamatan terhadap manusia, nyo hidup manusia dalam arti tak nyo bunuh manusia, berhentinya nyo jaga dirinya daripada membunuh manusia. Contohnya tadi itu ada orang bunuh kemudian dimaafkannya nyo bayar diat. Berarti kan ada kesempatan hidup namanya. Dan kemudian tidak ada orang yang berencana membunuh orang. Berarti itu adalah memberikan kelapangan manusia untuk hidup. Maka pakaan nama ahyan nasa jami'a. Maka mereka itu sama seperti menghidupkan semua manusia. Jadi siapa yang melindungi manusia, menjaga manusia, satu nyawa tidak dia bunuh, walaupun nyo punya kesempatan untuk membunuh itu dengan kekuasaannya, tetapi nyo tinggalkan itu, nyo lindungi manusia, nyo jaga manusia, berarti sama dengan nyo menjaga kehidupan, menjaga manusia semuanya, menyelamatkan nyawa manusia. Lah maka para lulu awak pada orang balantak nampak ada awak lata cilapak segala macamnya berdasarkan saksi dan segala macamnya, ada tindakan-tindakan segera dibawa untuk berubah. Berarti samojo menyelamatkan manusia. Tidak sekadar menyelamatkan kucingnya, ada kucing tak diselamatkan, kucing ancak segala macamnya. Manusia juga begitu. Kok ada orang membuang anaknya, mari kita selamatkan anak itu tadi. Berarti semua menyelamatkan kehidupan. Patang ko dulu viral anak kene baru lahir dicampaknya di batu batang air. Di makolah tapi bahasa Minang. Lalu kemudian diselamatkan dulu. Itu anak kowa, tai pimpi ya dirakit batu yang kayak batu orang. Ngiri wak mencari entah dibuang di sungai itu entah apa. Itu berarti menyelamatkan manusia. Seperti itu berarti sama juga menyelamatkan kehidupan, menyelamatkan manusia secara keseluruhan. Mangko amat mulia sebenarnya anak-anak nusana awak yang kuliah di kedokteran. Kalau niatnya ikhlas untuk menyelamatkan manusia, melindungi manusia, menyehatkan manusia, walaupun menyehatkan itu adalah Allah Ta'ala mengobat manusia, maka itu adalah perbuatan yang amat mulia. Tapi kalau seandainya untuk kasakmu aja sadue, itu memang kalau dokter kok kan maha sadue ya mah, memang maha, alai kene je tapi kok senteres kita disigi aja muncul sete, alah sekian biti dia awalnya tangan awak sete sekian biti konsul je awak sete, karena memang maha sekolah lagi kabai maha. Dan kalau niatnya adalah ikhlas untuk menolong manusia, menyelamatkan manusia, menjaga manusia, membantu manusia untuk menjadi tetap sehat, diobatinya manusia, berarti semuanya menghidupkan kehidupan di muka bumi kok. Berarti amat mulia profesinya. Sangat mulia. Jadi ada orang kesehatan lah, dokter, kemudian bidan, perawat, anestesi yang menjaga, merawat, yang membuat orang bisa bangkit kembali ketika dia sudah sakit, dimotivasi supaya berubah. Karena setiap penyakit kau ada ubah. Jadi kalau tuai kan, awak menolong orang, menyelamatkan orang, terhindar dari kematian, dalam artian bukan kalau lah aja tu mati tapi setidaknya awak berusaha untuk memberikan pertolongan kepada mereka sehingga mereka terselamatkan, terjaga kehidupannya. Itu nilainya dikatakan Allah Ta'ala sama memberikan penghidupan atau penyelamatan manusia secara keseluruhan. Bara banyak manusia luar biasa ya, cegah
no lindungi dan no jaga supaya manusia jangan sampai ada yang tabunuh atau ada yang tidak terlindungi atau tidak terlayani. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayinat. Padahal sesungguhnya sudah datang kepada mereka para Bani Israel itu sebelumnya rasul-rasul kami dengan berbagai macam keterangan atau mukjizat. Jadi lah datang rasul menyampaikan dengan semua kaji firman yang diturunkan kepada mereka, disampaikan kepada umat. Kemudian mereka ada mukjizat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad memang kalau soal melindungi manusia, kau tidak ada Nabi Muhammad kau berencana untuk membunuh umat dia. Kan itu mah di Taif Tuhan, nyu disakitinya. Kalau soal menghancurkan orang Taif itu bisa deh. Orang yang dikasih Allah minta bolehkan tidak berlaku, tapi Nabi Muhammad tidak melakukan itu karena menjaga kehidupan. Itu mata sabui bahwa ternyata di Taif itu ada orang yang menguasai atau mencatat banyak hadis seperti Abu Hurairah. Jadi justru disitulah terlahir pula ulama besar, orang hebat di situ. Kalau dihancurkan kan sadoi itu dia muncul tu dah, apinya dah punah saja. Jadi semuanya ada sisi-sisi kebaikan dari setiap kebijakan yang diambil. Thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Sesungguhnya kebanyakan dari manusia setelah demikian, setelah kasus dari Qabil dan Habil dan berikut-berikutnya, ternyata kebanyakan dari manusia itu di muka bumi ini adalah orang yang melampaui batas, orang yang keterlaluan, melanggar aturan, kemudian menjadi kufur, kemudian membunuh dan lain sebagainya. Aiko kebanyakan manusia setelah itu lain. Harusnya tentu baraja kepada pengalaman yang terjadi kepada diri Qabil yang melakukan pembunuhan yang pada akhirnya adalah muncul penyesalan lalu kemudian tidak bisa melakukan apa-apa terhadap jenazah adiknya. Lebih kalah daripada burung gagak nyo bertanggung jawab terhadap perbuatannya, nyo bisa mengubuat dari kawannya yang lah bunuh tadi. Sementara Qabil bingung, kemudian cameh, kemudian melarikan diri lari kayak mana. Itulah kalau orang salah tu terkatu. Kalau orang salah kemudian nyo dibayang-bayangi oleh kesalahan, muncul rasa takut, muncul rasa cemas, muncul rasa khawatir. Kalau sebelumnya ada takut dah, sebelum membunuh ada diancam aja. Kalau si Habil dikecek aja. Kalau engkau akan membunuh aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuh engkau. Karena aku takut kepada Allah. Kalau nyo menjalankan muda si Qabil ko ya pada bagak, jadi kecilnya angkat bunuh macam-macam menghalangi, menghambat, mengganggu rencana-rencana dan kamu nikah sama iklimah jadi tak bisa. Saya lenyapkan engkau aja. Nah, itu dingian sesungguhnya engkau akan menyesal nanti Qabil ala dingian. Akhirnya itu mah menyesal. Aiko disebutkan oleh Allah Ta'ala memang pada akhirnya kebanyakan dari manusia banyak melampaui batas. Murah dia membunuh orang. Itu di dalam merampok dan menyambut juga tidak mudah itu. Mengkoi membunuh di dalam surat An-Nisa nalawa bahas sebelum-sebelumnya, karena nyawa itu sangat berharga. Kalau menghilangkan nyawa orang, ya nyawa dibalas dengan nyawa, kecuali beko diberikan kemaafan dari keluarga atau ahli waris yang terbunuh itu sendiri. Tetapi memang bagi kita diingatkan Allah Ta'ala, walaupun disebutkan kepada Bani Israel, intinya adalah termasuk kepada kita agar kita menjaga peradaban, menjaga kehidupan. Jadi melindungi, kalau Indonesia negara itu adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak ada rakyat Indonesia yang kemudian dihilangkan nyawanya oleh orang lain. Tidak ada tampil di Indonesia itu.
Di samping agama melarang, negara pun melarang, kemudian adai awak pun melarang. Tak bisa membunuh-bunuh orang sembarang-barang saja. Karena betapa bernilai dan berharganya nyawa itu. Itulah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Keterangan yang luar biasa, penjelasan yang memberikan pembelajaran kepada awak. Kebaikan-kebaikan yang awak lakukan itu akan bisa berdampak baik kepada yang lain, berdampak bagi kehidupan manusia. Tapi kalau seandainya kesalahan yang awak lakukan, melakukan pembunuhan kepada seseorang, satu orang yang terbunuh, sebenarnya berarti ingin mengajarkan perilaku yang tidak benar itu kepada orang lain. Berarti sama membunuh manusia secara keseluruhan. Tetapi tindakan penyelamatan, perlindungan, menjaga manusia supaya manusia tetap sehat dan kuat, kemudian tidak membunuhnya, kemudian melindungi mereka, berarti sama dengan menjaga kehidupan, melindungi kehidupan secara keseluruhan untuk manusia. Ikulah renungan bagi kita berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 32 agar kita tetap waspada, kemudian terus bertaus kepada Allah, berlindung kepada Allah. Semoga bisikan-bisikan setan yang menghasut, menghasung-hasung, kan banyak lo tindakan-tindakan anak-anak kini. Ada namanya begal, kan ada geng, namanya geng petarung. Itu kan melenyapkan nyawa orang lain, menyakiti orang lain. Kawan-kawan babayu-bayu anak geng pakai pisaunya panjang, kemudian melakukan tawuran-tawuran. Kemudian ada lo namanya bully, membuli kawannya, mendongkak kawan, meninjukan anak laki-laki je padusi gay kini. Padusi membuli kawannya padusi, ditendang lo kapal lo tu direkam lo de kawannya. Aba aki kiro raso dia awak sebagai orang tua tu anak awak diperlakukan de orang tekatu. Apa lain nyawanya dilenyapkan. Yo kadang-kadang ada orang dan akhirnya meninggal karena dibuli, kemudian ditendang. Karena dulu di video-video di asrama, pokoknya di malah tampai itu. Lah minta ampun anakku didongkai, ditendang segala macam, ngeri awak menceliak. Kok bisa begitu teganya ada manusia yang seperti itu? Nah, moga berlindung awak kepada Allah Ta'ala jauh dari demikian. Karena agama mengajarkan menjaga nyawa itu adalah bahagian dari maqasid syariah, tujuan dari syariat agama kau tadi. Lalu kemudian banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan betapa berharganya nyawa. Jangan kata-kata lain membunuh anak dalam kandungannya dah boleh. Janganlah kamu membunuh nyawa karena takut miskin. Awak takut miskin pun ada tambahan, ada guguran, tak boleh. Berarti itu membunuh manusia. Itu kadang-kadang gara-gara perbuatannya gugurkan, bunuh. Itulah namanya sudah pembunuhan. Nah, jadi kalau gini, kalau membunuh seperti dilakukan oleh Qabil itu namanya adalah pembunuhan yang terencana. Maka awak sebagai anak-anak cucu Nabi Adam lah dan terakhir jangan sampai mengikuti jejak si Qabil itu tadi. Qabil adalah orang yang pertama melakukan pembunuh Qabil. Lalu kemudian gara-gara Qabil lalu orang lain melakukan pembunuhan pula, mengalirlah dosa jariah kepada awak. Dan awak jangan sampai tak kata pula tak jajak lo di anak-anak keturunan awak perbuatan-perbuatan yang salah. Itulah menjadi renungan bagi kita. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iman kita kuat, kemudian diri kita pun kuat, dan kita terjaga. Awak menjaga kehidupan dengan memberikan perlindungan kepada setiap orang yang ada di keluarga awak dan di sekitar awak.
fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.